Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Bunuh diri deh. Bunuh diri deh. Bunuh diri itu. Bunuh diri dia. Bunuh diri. Dia bunuh diri akhirnya pelakunya. Pelaku. Teror pecah menggemparkan ibu kota Jakarta hari Kamis siang kemarin. Bagaimana tidak? Di tengah rutinitas kawasan Tamrin, Jakarta Pusat yang padat sekitar pukul 10 lebih, tiba-tiba sebuah bom bunuh diri meledak menggetarkan kepanikan. Suasana pun kian menukik tegang ketika sekawanan teroris mendadak keluar dari kafe tempat lokasi ledakan pertama dan mulai menembaki warga sipil dan berujung tragis peledakan bom bunuh diri kedua di sebuah pos polisi. Sontak saja, bom bunuh diri ini mengguncang lalu lintas yang ada dan mendulang korban. Dalam hitungan menit, baku tembak antara pihak kepolisian dengan teroris pun mencekam pusat kota Jakarta dengan adegan dramatis berikut ini. Itu orang atau barang sih yang berantakan di jalan? Itu barang baru itu tadi tukang itu kan tukang apa? Jamu. Iya tukang Mana jamunya? itu yang sepeda kabur dia. Itu mati tembak-tembakin tuh. Udah 5 kali atau berapa kali? Kayaknya yang belakang. Tuh orangnya tiga. Ada orang ada lagi. Ih serius? Iya ada lagi yang ditembak. Astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Mana? Itu geletak satu di bawah itu. Di tengah-tengah. Oh iya tembak. Ih parah. Polisi. Tengah jalan itu enggak? Itu polisi. Ih ada yang ditembak lagi. Tadi saya pas jam 10 janjian orang saya bilang di pesan, saya duduk pas di samping kaca, pas di samping kacanya, baru mau minum, tiba-tiba karpatnya meledak itu, sampai kacanya keluar. Saya lihat ada orang yang jatuh juga keluar, terus saya pikir saya juga mau keluar gitu. Kalau saya keluar, sudah terjadi di lampu merah meledak itu. Nah, lebih parah lagi. Di lampu merah itu rupanya waktu kita rame-rame ada yang dari 2-3 orang yang lari dari Starbucks mungkin ke tengah-tengah perumahan gitu. Ya, dari situ di tengah perumahan ada yang menembak gitu. Nah, waktu dia menembak itu pas semua pada kabur. Nah, terjadi penembakan situ, tembak-menembak. Nah, begitu tembak-tembakan tadi ada ledakan yang ketiga lagi. Kan? Nah, waktu tembak-nembak tadi ada satu yang itu kena tembak. Nah, itu terkapar di tengah jalan. Hanya dalam hitungan menit, adegan dramatis tembak-menembak dengan aparat kepolisian berujung sukses tertembaknya 2 pelaku teroris. Tapi ironisnya, begitu melihat situasi yang sempat mereda, warga yang sempat dihalau mendadak tak sabar meringsek kembali ke tempat kejadian perkara atau TKP, saling berebut mengabadikan puing-puing insiden mencekam itu tanpa takut jika bahaya masih belum usai. Padahal salah seorang teroris yang sempat teridentifikasi mengenakan topi dan kaos warna gelap, lengkap dengan membawa tas ransel dan bom rakitan, sempat melarikan diri ke gedung Jakarta Theater dan mendapatkan pengejaran ketat dari pihak yang berwajib. Tapi alih-alih takut, sejumlah warga justru berusaha meringsek ke lokasi yang telah diamankan pihak kepolisian, menciptakan insiden seperti berikut ini. Selatan ini. Orang-orang selatan ini. Jadi saya waktu jalan-jalan ada suatu ledakan. Biasa waktu jalan-jalan di Saripan Pasifik, ada ledakan nggak tahu apa. Pokoknya ledakan dah saya melihat kondisinya ternyata ada di pos polisi ya. Dan saya untuk melihat lagi ternyata ada korban ya. Saya lihat korban begitu tragis ya. Nah, beberapa menit kemudian ada dia di luar kerumunan itu ada seseorang yang menembak membabi buta. Kemudian ada ledakan lagi, ledakan yang kedua. Yang kedua yaitu di Kamera. Yang sini mundur, yang ini mundur. Yang belakang mundur dulu terus, kasih jalan ini pada mau mundur. Awas.
dulu, hati-hati. Sawah. Kameranya. Mbak, mundur dulu, Mbak. Jangan lurus dulu. Mundur lagi. Mundur lagi. Pak, mundur lagi, Pak. Pak, yang belakang mundur lagi, Pak. Pak, mundur lagi. Mundur dulu, Mas. Bu, mundur lagi, Pak. Mundur lagi, Pak. Mundur lagi. Dan drama ketegangan pun masih menyelimuti kawasan Tamrin karena sang teroris yang melarikan diri di gedung Jakarta Theater konon begitu alot melakukan perlawanan. Hingga tak main-main, pihak keamanan pun sampai mengerahkan pasukan di beberapa titik gedung tinggi kawasan Tamrin. Begitu seriusnya situasi yang sukses ditaklukkan pihak yang berwajib ini, sampai-sampai sejumlah petinggi kepolisian seperti Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia hingga Menko Polhukam turut meninjau lokasi tempat diringkusnya sang teroris yang melakukan perlawanan alot di gedung Jakarta Theater dengan pengamanan ekstra ketat. Saat beberapa hasil pengembangan dari Densus yang akhir kemarin kelompok Bandung yang ditangkap ada 4+2 6 orang, kemudian juga kelompok Solo yang polisi Solo itu semua hasil pengembangan dari hasil deteksi. Kemungkinan besar dari yang 4. Artinya yang lolos pada malam tahun baru itu kemungkinan besar adalah pelaku yang saat ini. Artinya Pak, bisa dipastikan ini atau setidak-tidaknya bisa diidentifikasi ini ada kaitannya dengan ISIS. Sama Beliau sebagai pimpinan kita, ya, Pak Kapolri di lokasi untuk melihat secara detail lokasi tempat perkara, sekaligus memberikan motivasi bagi anggotanya. Tadi di dalam 15 sampai 20 menit terjadi tembak menembak. Dan tetapi sekali lagi bahwa kebetulan saya mengikuti Pak Kapolda yang langsung memimpin, kita kan standar operasional prosedurnya selalu overestimate, tidak boleh underestimate. Kami menyisir dari bawah sampai ke atas, ya, sehingga kami meyakini bahwa tidak ada lagi pelaku. Maka dari itu proses olah TKP tempat kejadian perkara kami mulai. Aksi teror bom bunuh diri kemarin mengguncangkan jumlah korban yang tak sedikit. Diduga ada 2 korban tewas dari warga sipil dan warga negara asing, serta 20 orang korban luka. Ironisnya, tak sedikit warga asing yang jatuh menjadi korban luka dalam kondisi miris. Salah satunya seorang warga negara Belanda yang konon mengalami luka parah hingga harus menjalani operasi serius di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Tak ayal, insiden teror ini tidak hanya menyedot rasa prihatin para pejabat negeri, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga jajaran menterinya, tapi juga mata dunia. Kita semuanya tentu saja berduka atas jatuhnya korban dari peristiwa ini. Tapi kita semuanya juga mengecam tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat, mengganggu ketenangan rakyat, dan menebar teror pada masyarakat. Dan saya telah perintahkan kepada Kapolri, pada Menko Polhukam untuk kejar, tangkap baik yang di peristiwa maupun yang ada di jaringan-jaringan ini. Negara, bangsa, dan rakyat, saya kira kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini, dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semuanya terkendali. Ya, ini yang kami tengok, yang dirawat ada 6 orang, kondisinya ada yang ringan, jadi tapi karena masih trauma, jadi mereka masih tentu kita rawat. Yang agak berat di operasi kali ini 3 orang, kami tidak bisa lihat, nah, cukup dalam, jadi ada yang kena masuk ke otak, jadi ke kepala maksud saya, dan kemudian ada yang masuk di dada. Aljazair, 1 orang dari Aljazair yang sekarang masih dalam proses observasi, 1 di operasi, 1 di operasi dari Belanda,
itu belum yang tadi dari Aljazair, duta besarnya pun sudah hadir, sudah menjenguk. Tadi saya bertemu juga dengan duta besar Aljazair untuk melihat warga negaranya, dan yang satu Belanda belum bisa dijenguk karena seperti yang saya sampaikan masih dioperasi. Nah semoga ya secepatnya memang bisa. Shock banget ya tadi, soalnya pas berangkat ke lokasi pagi-pagi sekali ya, macet sih memang. Terus pas nyampe lokasi dengar berita itu tadi nggak percaya, dipikir hoax gitu. Ternyata semakin banyak berita, TV juga nyalain, waduh semakin parah. Dan kita juga mantau di media sosial, ada aksi tembak-tembakan, ada granat juga gitu. Jadi wah, shock ngeliatnya, shock banget. Pecahnya teror bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat masih menyisakan rentetan momen sedih sekaligus mengejutkan. Tidak hanya menelan korban jiwa, tapi insiden ini juga menyedot perhatian publik Indonesia yang luar biasa hingga dunia maya. Seperti apakah kesedihan dan keprihatinan yang luar biasa pasca teror bom yang mencekam ibu kota? Simaknya di Hotshot sesaat lagi.